Bab 136, Hari Kekacauan. Sang mendengarkan kata-kata gurunya. Ini adalah pengetahuan yang penting. Mantra standar, kata guru itu dengan suara berat sambil mengambil sepotong kapur. Lengannya bergerak, dan hanya dalam 2 detik, sebuah diagram muncul di papan tulis. Sang melihat dengan terkejut dan bingung pada diagram itu. Bentuknya segi 8, tapi ada banyak garis membingungkan dan tidak masuk akal yang menghubungkan titik-titik acak di dalam segi 8. Pada akhirnya, kekacauan garis dan bentuk terlihat di dalam segi 8. Sang sama sekali tidak tahu apa yang diwakili oleh hal ini. Dia tidak melihat logika dalam diagram. Langkah mana, kata guru sambil menulis 2 kata ini di atas diagram. Seperti yang bisa kamu lihat, diagram V ada di sana, melambangkan akses mana umum. Diagram singa menunjukkan pengumpulan kekuatan. Diagram Z menunjukkan pengangkutan kekuatan. Diagram alfa menunjukkan transformasi mana menjadi kekuatan fisik. Sisi V menunjukkan pelepasan kekuatan. Mata Sang melebar karena terkejut. Guru menjelaskan diagram yang membingungkan itu hanya dalam beberapa kalimat dan memecahnya menjadi sesuatu yang masuk akal bagi Sang. Namun, masih sulit bagi Sang untuk membedakan bagaimana garis-garis itu terhubung dengan tepat. Di mana mereka memulainya? Di mana mereka berakhir? Langkah mana adalah yang paling umum dan termudah untuk dipelajari oleh penyihir mantra tingkat magang elemen netral? Langkah ini hanya mengumpulkan mana dan melepaskannya di kaki mereka, memungkinkan mereka untuk melompat ke samping. Doa mantranya juga kontraproporsional, yang merupakan hal berbahaya dari mantra ini. Guru memandang kedua siswa tanpa seragam merah. Artinya, semakin cepat mage mengucapkan doa, semakin kuat mantranya. Tentu saja, itu juga membutuhkan mana yang lebih banyak. Jika seorang penyihir membutuhkan 1 detik penuh untuk mengucapkan doa, efeknya akan sangat kecil. Mereka pada dasarnya tidak mengeluarkan mana dan hanya bergerak sedikit. Doanya adalah. Kemudian, guru mengeluarkan suara yang membingungkan dengan suaranya. Pikiran Sang kembali ke saat dia bertemu Duke Warwine. Dia telah mengucapkan kata-kata serupa saat itu. Sang juga ingat bahwa Duke Warwine tiba-tiba muncul di depan Sang setelah sekitar 1 detik dia melarikan diri. Apakah Duke Warwine menggunakan mantra itu saat itu untuk mengejarku? Selain itu, dia membutuhkan waktu hampir 1 detik untuk melemparkannya, yang berarti dia pada dasarnya hanya menggunakan mana dalam jumlah minimum. Namun, itu sudah cukup untuk melompat hampir 100 meter. Dan bahkan para magang pun bisa mempelajari mantra itu. Mantra ini memungkinkan penyihir untuk mencapai kecepatan 1 tingkat di atas dirinya dibandingkan dengan prajurit pada level yang sama. Itu berarti bahwa seorang magang puncak dapat mencapai kecepatan prajurit tahap umum awal dalam sekejap, sang guru menjelaskan. Sang teringat akan kemampuannya sendiri untuk menembak dirinya sendiri dengan Ice Blast dan Fire Blast miliknya. Penyihir bisa melakukan hal yang sama tetapi tanpa melukai dirinya sendiri. Kemudian, guru menggambar diagram lain hanya dalam beberapa detik, dan diagram ini memiliki lebih banyak garis, yang bahkan lebih membingungkan Sang. Mana Shield, mantra peringkat magang netral elemen termudah kedua, kata guru itu. Kemudian, guru memeriksa semua pola berbeda di dalam diagram, menjelaskan apa yang dilakukan masing-masing pola tersebut. Seperti yang bisa kamu lihat, Mana Shield menciptakan perisai mana yang terus-menerus di sekitar mage. Begitu diaktifkan, mereka tidak perlu fokus padanya lagi. Itu akan tetap aktif dan melawan kekuatan fisik luar apapun yang dialaminya. Mage tidak mengalami knockback atau backlash selama ini, artinya konsentrasi mereka tidak akan terganggu. Namun, itu adalah pedang bermata 2. Jika serangannya terlalu kuat, Mana Shield mungkin akan menyedot semua mana dari mage, membuat mereka tidak berdaya. Mana Push, kata guru itu sambil menggambar diagram lainnya. Mata Sang melebar saat dia melihat diagram itu. Itu sangat rumit. Dia hampir tidak bisa membedakan apapun. Guru juga membutuhkan waktu hampir 6 detik untuk menggambarnya dengan kecepatan yang mengesankan. Kemudian, guru membutuhkan waktu hampir 3 menit untuk menjelaskan semua diagram yang berbeda. Kepala Sang menjadi kebingungan saat dia mencoba mengikuti penjelasannya. Sayangnya, dia tidak bisa. Itu terlalu rumit. Hanya magang yang sangat berbakat yang dapat mempelajari mantra itu, dan juga hanya di alam magang akhir atau lebih tinggi. Ini sangat rumit, seperti yang Anda lihat. Hal ini memungkinkan magang untuk menciptakan medan gaya di sekitar bagian tubuh mereka, yang dapat mereka gunakan untuk mengarahkan serangan musuh. Pada dasarnya Anda dapat melihatnya sebagai magnet yang sangat kuat yang mendorong senjata Anda menjauh alih-alih menariknya. Mantra pertahanan peringkat magang khusus elemen, guru itu mengumumkan. Mengarahkan ledakan. Diagram berikutnya tidak terlalu rumit, tetapi pada dasarnya juga terlihat berbeda. Sang tidak yakin kenapa. Saat Sang mendengarkan, guru mulai membuat daftar mantra demi mantra. Pada akhirnya, dibutuhkan setengah pelajaran untuk menjelaskan semua jenis mantra pertahanan. Setelah itu, guru berbicara tentang kelemahan masing-masing mantra, cara mengetahui mantra apa yang diucapkan lawan, kemungkinan besar gerakan selanjutnya, serangan balik, hal-hal yang harus dihindari, dan banyak hal lainnya. Sang pada dasarnya tercengang sepanjang pelajaran. Para penyihir bertarung dengan cara yang sangat berbeda dari pertarungan apapun yang pernah dilakukan Sang. Namun, Sang menyerap ilmunya seperti spons. Hal ini disajikan dan dijelaskan dengan cara yang relatif dapat dimengerti, dan Sang dapat mendengar contoh pengalaman dalam suara gurunya. Dia tahu apa yang dia bicarakan.
Menjelang akhir pelajaran, guru membicarakan hal lain. Hari kekacauan tinggal 2 minggu lagi, katanya. Saya akan putuskan siapa di antara kalian yang mendapat kuota berdasarkan kinerja kalian pada ujian praktik minggu depan. Sebagai wakil dekan, saya bisa mendatangkan maksimal 5 orang, artinya kalian bertiga harus tinggal di rumah. Jelas, dia bahkan tidak memikirkan orang-orang yang tidak berseragam merah. Hari kekacauan, Sang berpikir dengan bingung. Apa itu? Bab 137, Pedagang. Sang ingin bertanya apa itu hari kekacauan, tapi entah kenapa, dia merasa sebaiknya dia tidak bertanya pada gurunya. Seluruh ruang kelas sunyi senyap selama 3 jam terakhir. Bahkan siswa berseragam merah pun tidak mengatakan apapun. Mungkin lebih baik bagi Sang untuk tidak bertanya apapun. Setelah pengumuman singkat tersebut, wakil dekan meninggalkan ruangan, dan mahasiswa lainnya mulai berdiri dari kursinya. Sang tetap duduk di kursinya sedikit lebih lama, tapi tidak terlalu lama. Dia juga pergi dengan cepat. Hari kekacauan, ya, dia berpikir sambil pergi. Saya harus bertanya kepada guru apa itu. Sang menuruni tangga, tetapi bukannya kembali ke kamarnya, dia malah meninggalkan gedung untuk pergi ke pasar. Saat ini, para pedagang seharusnya sudah ada di sini. Benar saja, ketika Sang sampai di pasar, dia menemukan beberapa pedagang. Sang langsung pergi ke toko pertama yang sepertinya mereka menjual biji. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saudagar itu bertanya sambil tersenyum sopan. Biji api tingkat menengah 2, kata Sang. Berapa per unitnya? Bersinar, 2 potong biji merah muncul di atas meja. Seperti yang bisa kamu lihat, biji kami memiliki kualitas yang sangat baik. Itu langsung berasal dari zona Volcano Wim. Volcano Wim mengeluarkan banyak mana api, yang menjadikan biji dari wilayah itu sangat berguna bagi prajurit dengan afinitas api. Berapa per unitnya? Ulang Sang. 450 emas per unit, kata pedagang itu. Alis Sang berkerut. Saya butuh 2 unit, yang harganya 900 emas. Saya memiliki lebih dari 200 emas, yang berarti saya memerlukan sekitar 700 emas untuk membelinya. Di mana zona gunung berapi Wim? Sang bertanya. Ada 2 zona di sebelah utara zona Ice Wyvern, tapi kamu hanya bisa sampai ke sana dengan melalui zona Empress Cobra dan 3 zona lainnya, jelas pedagang itu. Bagaimana bisa? Sang bertanya. Daerah di sebelah utara zona Ice Wyvern dan di sebelah selatan zona Volcano Wim adalah medan pertempuran binatang buas, kata pedagang itu. Manusia tidak tinggal di sana karena Ice Wyvern dan Volcano Wim bertarung dengan monsternya di zona itu. Banyak monster panggung komandan dan bahkan beberapa monster panggung jalan sejati bertarung di sana. Mana berada dalam kekacauan, dan tidak ada pedagang yang berani melewatinya, wilayah. Karena itu, setiap orang harus berjalan di sekitar medan perang untuk sampai ke zona Volcano Wim. Perjalanan melalui zona Empress Cobra juga sangat sulit, tapi bisa dilakukan. Namun, seperti yang Anda lihat, biji dari Volcano Wim Zone memiliki kualitas terbaik. Sang mengangguk. Itu menjelaskan harganya. Tentu, dia juga menjualnya dengan harga premium, tapi itu masih merupakan zona yang sulit dijangkau dari sini. Apakah layak bagi saya untuk bepergian ke sana untuk membelinya secara lokal? Sang berpikir sambil menggaruk dagunya. Saya kira saya memerlukan setidaknya 2 hari untuk sampai ke sana dan kemudian 2 hari lagi untuk kembali. Selain itu, saya harus mencari seseorang yang benar-benar menjualnya dengan harga yang wajar. Saya hanya akrab dengan Storm Eagle Zone dan sedikit akrab dengan Ice Wyvern Zone. Jika saya ingin melakukan perjalanan ke zona Volcano Wim, saya harus mempelajarinya terlebih dahulu. Untuk apa? Semua pekerjaan dan investasi waktu itu untuk apa? Untuk menghemat beberapa ratus emas. Saya mungkin bisa mendapatkan cukup emas untuk membeli biji di sini dalam 5 hari. Sang memandang pedagang itu. Sepertinya lebih baik membeli biji di sini. Saya tertarik pada 2 unit biji api, tapi saya kekurangan dana saat ini, kata Sang. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan mencoba mendapatkan cukup emas untuk membeli 2 unit. Pedagang itu sedikit kecewa, tapi tidak terlalu kecewa. Bukan masalah. Jika aku boleh bertanya, kata Sang, apakah kamu tahu cara yang baik bagi orang sepertiku untuk mendapatkan emas? Aku baru di sini, dan aku hanya tahu cara mendapatkan poin kontribusi. Pedagang itu sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, namun dia dengan senang hati menjawabnya. Pergilah ke Persatuan Pemburu di Utara Surga Prajurit. Kamu dapat menerima misi untuk mendapatkan emas di sana. Biasanya, kamu harus melalui proses yang panjang untuk mendaftar sebagai pemburu, tetapi sebagai anggota Akademi Prajurit, kamu secara otomatis seorang anggota. Hal ini menggelitik minat Sang. Terima kasih. Saya pikir saya akan melakukan hal itu. Semoga perburuanmu menguntungkan, kata pedagang itu sambil tersenyum. Jika boleh, saya punya satu pertanyaan lagi, tapi itu tidak ada hubungannya dengan biji itu, kata Sang. Pedagang itu terlihat tertarik namun juga sedikit skeptis. Ya, dia bertanya. Apakah hari kekacauan itu? Dia bertanya. Pedagang itu mengerutkan alisnya. Kamu pasti baru di sini, ucapnya. Sang mengangguk. Hari kekacauan adalah hari yang terjadi setiap 6 bulan sekali, jelas pedagang itu. Setiap 6 bulan sekali, Storm Eagle meninggalkan zona Storm Eagle dan terbang ke utara selama sehari. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya di utara karena itu berada di luar Kadipaten Duke Werwine, tapi ia selalu kembali 1 hari kemudian.
Setiap kali Storm Eagle pergi, ada kemungkinan setidaknya salah satu monster jalan sejati jauh di selatan memutuskan untuk pergi berburu di Ngarai atau bahkan di Wastelen. Yah, berburu mungkin bukan istilah yang tepat. Ini lebih seperti mengamuk. Para penyihir percaya bahwa binatang buas itu bertindak ketika Storm Eagle pergi karena mereka telah ditekan untuk waktu yang lama. Para penyihir berpikir bahwa jalan sejati binatang senang melampiaskan frustrasi mereka pada binatang yang lebih lemah. Ini mempunyai efek riak. Banyak monster panggung komandan yang melarikan diri dari Ngarai dan juga membunuh monster yang lebih lemah. Pada hari kekacauan, monster panggung komandan merajalela di Wastelen, dan monster panggung umum menyerang hutan liar. Tentu saja, surga prajurit juga harus menahan serangan hebat selama periode itu. Hari kekacauan adalah hari yang penuh dengan ketakutan, teror, dan juga kemakmuran. Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan para monster jalan sejati memasuki tempat yang tidak dipenuhi oleh monster jalan sejati lainnya, sehingga menjadikan ini saat yang paling rentan bagi mereka. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kami, rakyat kecil, kata pedagang itu sambil tersenyum. Pada hari kekacauan, surga prajurit ditutup untuk semua orang. Pengunjung tidak diperbolehkan, dan orang-orang yang tinggal di sini harus pergi. Semua prajurit panggung umum dan pakar harus mempertahankan jalur pertanian dari serangan binatang buas yang datang dari Wastelen. Semua prajurit panggung komandan dan penyihir harus mempertahankan surga prajurit. Kami hanya mundur ke garis pertanian dan bersembunyi sampai hari berikutnya tiba. Dan kemudian, semuanya kembali normal, jelas pedagang itu. Sang mendengarkan dengan penuh perhatian. Nama itu sangat cocok untuk hari kekacauan. Segera setelah Storm Eagle pergi, seluruh zona Storm Eagle akan berada dalam keadaan kacau balau. Tapi apa hubungannya semua itu dengan kuota yang dibicarakan wakil dekan? Terima kasih atas waktunya, kata sang sopan. Tidak masalah, kata pedagang itu. Sebagai gantinya, silakan beli biji dari toko saya dan bukan dari toko lain. Sang mengangguk. Akan melakukan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu disyukuri, kata pedagang itu sambil tersenyum sopan. Sang mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan pasar. Bab 138, Persatuan Berburu. Sang berjalan menuju pintu keluar akademi. Dia ingin langsung pergi ke Hunters Guild untuk mendapatkan emas. Tetapi ketika Sang melewati gerbang akademi, dia melihat guru yang menjaga gerbang. Selalu ada guru yang hadir. Pada malam hari, itu adalah guru Loran, tetapi pada siang hari, selalu ada guru yang berbeda. Mungkin tergantung pada jadwal hari itu. Kali ini, Sang mengenali guru yang menjaga gerbang. Guru Mervin, sapa Sang dengan hormat. Pria tua itu berdiri di sisi gerbang seperti patung. Dibandingkan dengan Guru Loran, dia tampaknya menganggap pekerjaannya jauh lebih serius. Guru Mervin adalah salah satu dari 3 guru yang mengawasi ujian masuk Sang. Sejauh yang diketahui Sang, Guru Mervin bertanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pedang. Guru Mervin memandang Sang, dan kilatan kecil tanda pengenalan muncul di matanya. Kamu telah melakukan sesuatu yang kamu sesali, komentar Guru Mervin. Apa maksudmu? Sang bertanya dengan tenang. Kamu buta terhadap emosimu sendiri, katanya. Saya telah melihat banyak orang dalam situasi serupa. Saya tahu seperti apa rupa mereka. Dan seperti apa rupanya? Sang bertanya. Terganggu, stres, aktif, jawab Guru Mervin. Aktif. Sang bertanya. 2 yang pertama masuk akal, tapi yang ketiga. Kamu tidak tahan untuk tidak melakukan apapun, kata Guru Mervin. Setiap kali Anda menemukan momen tenang, kenangan Anda menghantui Anda. Mustahil bagi Anda untuk tenang. Saya kira itu tidak benar, kata Sang. Kapan terakhir kali kamu tidur? Guru Mervin bertanya. Pikiran Sang menelusuri ingatannya. Kapan terakhir kali dia tidur? Dia belum tidur sejak dia tiba di akademi hampir 2 minggu lalu. Manusia normal membutuhkan tidur yang teratur, sedangkan prajurit Peak Soldier Stage tidak membutuhkan banyak tidur. Namun, Peak Soldier Stage masih membutuhkan sekitar 10 jam tidur per minggu. Dan Sang, dia belum tidur selama 2 minggu. Aku tidak lelah, kata Sang. Efek dari kurang tidur sudah mulai terasa, kata Guru Mervin. Anda sudah menunjukkan tanda-tanda sakit kepala, tetapi Anda tidak menyadarinya karena daya tahan Anda yang tidak normal terhadap rasa sakit dan penderitaan. Kamu harus mencoba tidur. Konsentrasimu kurang dalam kondisimu saat ini, membuat perkelahian jauh lebih berbahaya. Perut Sang bergejolak karena frustrasi, tetapi kepalanya memberitahunya bahwa perkataan Guru Mervin adalah kebenaran. Sang tidak mau mengakui bahwa dia perlu tidur, tetapi dia tahu bahwa dia perlu tidur. Masih ada sesuatu yang harus kulakukan, kata Sang. Guru Mervin tidak menjawab karena dia hanya memandang Sang dengan mata netral. Sang mengambil beberapa langkah ke depan. Tapi kemudian, dia berhenti. Guru Mervin, berapa kuota guru untuk hari kekacauan? Untuk apa kuotanya? Sang bertanya. Saya akan memberitahu Anda jika Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan tidur sebelum melakukan apapun yang menurut Anda perlu dilakukan, jawab Guru Mervin. Sang memandang Guru Mervin sebentar. Kemudian, dia berbalik dan berangkat ke guild berburu. Ketika Guru Mervin melihat Sang pergi, dia menghela nafas. Dia lari dari masalahnya, pikirnya. Namun, apa gunanya melakukan itu? Bagaimanapun juga, dia harus menghadapi mereka. Saat Sang berjalan menuju guild berburu, dia mempunyai beberapa pemikirannya sendiri. Ya, aku perlu tidur,
Tapi aku tidak ingin tidur sekarang. Saya hampir saja akhirnya memiliki senjata ampuh. Saya mendapatkan biji cahaya, biji kegelapan, dan biji es saya. Saya hanya melewatkan biji api, yang seharusnya merupakan yang termudah dan termurah. Hanya satu perburuan lagi. Aku bisa tidur setelah itu. Sang tiba di utara kota dengan cukup cepat. Dia telah berada di sini beberapa kali karena gerbangnya juga berada di utara, tapi dia tidak benar-benar melihat sekeliling sini. Sang mencari persatuan berburu, dan dia dengan cepat menemukan sebuah bangunan yang sangat luas di sisi jalan utama. Sang melihat beberapa pemburu keluar masuk gedung, kebanyakan dari mereka berada di panggung umum. Beberapa dari mereka meninggalkan kota ke utara, sementara beberapa lainnya berjalan lebih jauh ke dalam kota. Sang masuk ke persatuan berburu. Saat dia masuk, dia sedikit terkejut. Persatuan pemburu terlihat sangat berbeda dari yang dia duga. Dia mengharapkan semacam bar besar dengan alkohol dan musik, tapi tidak ada satupun yang ada di sini. Sebaliknya, Sang melihat beberapa konter dengan pegawai, banyak kertas di mana-mana, beberapa pot tanaman di sana-sini, dinding putih, dan beberapa kursi untuk menunggu para pemburu. Ini pastinya tidak terasa seperti guild berburu di game fantasi atau semacamnya. Sepertinya gabungan antara ruang tunggu dokter dan DMV, pikir Sang. Pada titik ini, saya bahkan tidak akan terkejut jika saya harus mendapatkan nomor telepon dan mengantri. Ini lebih terlihat seperti kantor publik daripada semacam persekutuan. Sang melihat ke kiri dan melihat seorang wanita muda berdiri di belakang meja yang bertuliskan resepsi. Sang tidak bisa merasakan mana jenis tertentu yang datang dari wanita itu, tapi dia bisa merasakan kepadatan mana tertentu di sekitarnya. Dia mungkin seorang adept. Yah, kurasa aku harus berjalan ke sana, pikir Sang. Halo, ini pertama kalinya aku ke sini, kata Sang. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya bagaimana semuanya bekerja di sini? Wanita itu mendongak dari kertas di depannya dan ke arah Sang. Dia segera menyadari seragam Sang. Aku butuh emblemmu dulu, katanya sambil mengulurkan tangannya. Sang mengeluarkan lambangnya dan meletakkannya di tangannya. Resepsionis mengucapkan dua kata singkat, dan beberapa tanda membingungkan muncul di lambang Sang. Resepsionis itu mengerutkan alisnya saat dia melihat tanda-tanda yang membingungkan. Kemudian, dia memandang Sang dengan sedikit terkejut. Baiklah, katanya sambil mengembalikan lambangnya kepada Sang. Setelah itu, dia mengambil satu setumpuk kertas dan setumpuk kertas lainnya yang lebih kecil. Ini dia, katanya sambil menyerahkan dua tumpukan kertas itu kepada Sang. Ini adalah misi-misi yang tersedia untuk hari ini. Bacalah daftar misi dan beritahu saya misi mana yang ingin kamu terima. Harap diingat bahwa misi yang kamu terima harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi, tolong jangan memilih terlalu banyak dari mereka. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang binatang tertentu dalam daftar, Anda dapat bertanya kepada saya, tapi harap simpan pertanyaan Anda pada target misi Anda. Saya bukan seorang guru, jelasnya. Setelah itu, dia membuang muka lagi sambil kembali membolak-balik tumpukan kertas lain dengan alis berkerut. Sang merasa agak canggung karena resepsionis telah menjelaskan semuanya dengan kecepatan tinggi bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk menjawab. Terima kasih, kata Sang linglung. Sang mengambil dua tumpukan kertas dan berjalan ke salah satu kursi di sampingnya. Beberapa pemburu lainnya sudah duduk di sana sambil memeriksa beberapa tumpukan kertas. Sang duduk dan melihat tumpukan kertas pertama. Misi untuk monster tahap umum awal di hutan liar, Sang membaca dengan terkejut. Aku bisa memilih misi untuk berburu monster tahap umum awal. Bab 139, Lembing. Sang terkejut karena dia mendapat akses ke monster tahap umum awal. Mengapa persatuan pemburu memberinya akses ke binatang sekuat itu? Sang tahu bahwa dia tidak bisa membunuh binatang panggung umum dalam keadaan normal. Bagaimanapun juga, dalam pertarungannya melawan ular penghilang, Sang memiliki beberapa keuntungan. Ini pada dasarnya adalah kesempatan unik. Jika Sang melawan ular penghilang panggung umum biasa, dia pasti akan kalah. Lagi pula, ular penghilang bahkan belum menyerang Sang dengan ekornya selama paruh pertama pertarungan, dan perhatiannya juga belum sepenuhnya tertuju pada Sang. Sang yakin dengan kekuatannya, tapi dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan monster panggung umum. Setidaknya untuk sekarang, dengan senjata yang lebih kuat, Sang bisa membayangkan melawan monster panggung umum. Sang melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa resepsionis sedang sibuk melakukan hal lain. Jadi, mata Sang beralih ke pemburu yang duduk di sampingnya. Itu adalah seorang pria berusia 20-an, mengenakan baju besi yang terbuat dari kulit coklat. Kulit itu mengingatkan Sang pada Wastelen. Permisi, kata Sang kepada si pemburu. Pemburu itu memandang Sang dengan ekspresi penasaran. Ya, dia bertanya. Sang menunjuk kata-kata di tumpukan kertasnya. Apakah menurutmu guild pemburu melakukan kesalahan? Kurasa aku tidak cukup kuat untuk membunuh monster panggung umum. Pemburu itu mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada Sang untuk memberinya setumpuk kertas. Sang memberikannya padanya. Bagaimanapun, misi ini bersifat publik, dan setiap orang pada dasarnya berbagi misi tersebut. Sang ragu bahwa dialah satu-satunya yang memiliki akses ke lebih dari 50 misi. Pemburu itu melihat dengan alis berkerut pada judul tumpukan kertas dan dengan cepat membaca isinya. Apakah kamu pernah membunuh binatang panggung umum sebelumnya? Dia bertanya. Ya, tapi saya beruntung dan mendapat bantuan, kata Sang.
Celepuk. Pemburu itu melemparkan tumpukan kertas itu kembali ke Sang. Lagi pula tidak ada yang berburu sendirian. Jika kamu membunuh satu, kamu membunuh satu. Sang memandang dengan ekspresi rumit pada sikap acuh tak acuh si pemburu. Bagaimana persatuan pemburu tahu bahwa dia telah membunuh binatang panggung umum? Pada saat itu, gambaran guru Niria terlintas di benak Sang. Apakah itu dia? Bagaimanapun, semuanya tampak beres, pikir Sang sambil melihat tumpukan kertas. Lagi pula Sang tidak berencana menerima misi ini. Lagi pula, dia tidak berencana untuk mati. Namun, dia sedikit tertarik dengan isinya. Sang membuka tumpukan kertas, dan halaman pertama sudah menunjukkan sesuatu yang sangat familiar bagi Sang. Bunuh ular penghilang dewasa dan dokumentasikan penampilan mereka. Hadiah, 800 emas. Mayat, hilang. Sang memandang dengan kebingungan pada misinya. Kemudian, dia melihat ke arah pemburu di sampingnya lagi. Apa maksudnya kehilangan mayat? Dia bertanya. Berarti jenazahnya harus diantar, dan tidak boleh dijual, jawabnya cepat tanpa mengalihkan pandangan dari tumpukan kertasnya sendiri. Tentu saja, imbalannya juga lebih tinggi. Misi-misi tersebut secara umum sepadan. Terima kasih, kata Sang dengan cepat sambil melihat kembali ke selembar kertas. 800 emas. Itu sudah cukup untuk bijihnya. Sang menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan ke halaman berikutnya. Dia tidak akan mencari kematiannya. Temukan petunjuk keberadaan Ratu Hama. Hadiah, 500 emas. Sang memandang misi itu dengan kebingungan. Ratu Hama, apakah itu ada hubungannya dengan hama kucing? Sang memandang pemburu di sampingnya tetapi memutuskan untuk tidak bertanya. Lagi pula dia tidak akan menerima misi itu. Sang pergi ke halaman berikutnya. Bunuh Swamp Millipedes dewasa dan dokumentasikan penampilan mereka. Hadiah, 400 emas. Pada saat itu, Sang mempertimbangkan untuk menerima misi tersebut. Seberapa kuatkah seekor kaki 1000 rawa dewasa? Itu tidak seberbahaya ular penghilang dewasa, bukan? Namun kemudian, Sang teringat dua detail penting. Pertama-tama, kaki 1000 rawa panggung prajurit hanya berada di panggung prajurit menengah, sedangkan ular penghilang berada di panggung prajurit akhir atau puncak. Itulah salah satu alasan mengapa mereka merasa lebih berbahaya bagi Sang. Kedua, ular penghilang adalah predator penyergap sedangkan kaki 1000 rawa tidak. Mereka jelas bukan tipe yang licik, dan mudah untuk menemukannya dari jarak yang cukup jauh. Itu mungkin berarti kekuatan tempur langsung mereka mungkin cukup tinggi. Jadi, pada akhirnya, Sang memutuskan untuk tidak menerima misi tersebut. Setelah itu, Sang menyimpan tumpukan kertas pertama. Jelas sekali, misi ini terlalu berat baginya. Sang melihat tumpukan kertas lainnya, dan dia dengan cepat menemukan misi yang lebih mudah dikelola. Membunuh ular yang hilang, membunuh kaki 1000 rawa, membunuh hama kucing. Setelah itu, Sang melihat lebih banyak lagi misi untuk membunuh binatang lain. Kebanyakan dari mereka sama sekali tidak diketahui oleh Sang. Sang juga menemukan beberapa misi tertentu yang tidak melibatkan pembunuhan. Beberapa dari mereka hanya ingin Sang mendokumentasikan keberadaan binatang tertentu. Yang lain bertanya tentang mensurvei seluruh area dan mendokumentasikan semua binatang yang melewatinya. Beberapa misi lain menginginkan Sang mendapatkan beberapa sampel dari tanah atau hewan tertentu. Tapi sebagian besar misinya masih tentang membunuh binatang buas. Setelah beberapa menit, Sang selesai memeriksa tumpukan kertas. Misi yang paling menguntungkan adalah membunuh ular penghilang. Masing-masing bernilai 80 emas, pikir Sang sambil mengerutkan kening. Aku membutuhkan 9 ular penghilang, yang membutuhkan waktu lebih dari 24 jam berburu di wilayah berbahaya. Selain itu, saya telah membunuh banyak ular penghilang. Menurutku jumlah ular penghilang tidak sebanyak kucing hama. Selain itu, beberapa ular penghilang mungkin memutuskan untuk tidak menyerangku. Aku tidak yakin apakah kecurigaanku benar, tapi aku merasa jumlah ular penghilang yang menyerangku terakhir kali lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya. Mungkin naluri mereka mengatakan bahwa aku berbahaya. Jika kecurigaanku benar, mungkin aku perlu waktu 3 hari untuk berburu cukup banyak. Sang memeriksa misi lainnya lagi. Namun, nilainya bahkan tidak sebanding dengan ular penghilang. Misalnya, seekor hama kucing hanya memiliki harga buronan 1 emas. Apakah dia seharusnya memburu 700 kucing hama? Kaki 1000 rawa juga hanya bernilai 3 emas, dan jumlahnya sangat sedikit. Saat ini, Sang telah menyadari bahwa Akademi membayar jauh lebih banyak untuk jenis binatang buas ini. Tentu saja, ada monster lain yang memiliki harga emas 2 digit, tapi Sang tidak tahu banyak tentang mereka. Sepertinya aku harus bekerja selama beberapa hari, pikir Sang sambil menghela nafas. Kamu pernah membunuh binatang panggung umum, kan? Sang melihat ke kanan ke arah pemburu di sampingnya. Dia tidak mengira si pemburu akan memulai pembicaraan. Ya, benar, kata Sang. Pemburu itu mengangguk. Saya dapat melihat bahwa Anda baru di sini, tetapi saya juga dapat melihat potensi Anda. Saya melihat bahwa Anda sebagian besar melewatkan monster tahap umum, yang merupakan langkah cerdas. Itu berarti Anda mengetahui batasan Anda sendiri. Sang tidak yakin mengapa pemburu itu memujinya. Terima kasih. Dia menjawab dengan bingung. Seberapa yakin kamu bisa melarikan diri dari monster panggung umum? Tanya si pemburu. Selama mereka tidak secara khusus mencoba memburuku, aku yakin bisa melarikan diri, jawab Sang sambil mengingat bagaimana dia melarikan diri dari terenggiling itu.
Pemburu itu mengangguk lagi. Pernahkah Anda mengunjungi bagian selatan salah satu dari dua hutan tersebut sebelumnya? Dia bertanya. Sang mengangguk. Ya, disitulah aku melarikan diri dari terenggiling yang melemparkan tombak tanah ke arahku. Pemburu itu mendengus. Itu adalah terenggiling artileri, kata si pemburu. Mereka sangat lambat, tapi kemampuan jarak jauh mereka tidak bisa diremehkan. Sepertinya artileri adalah konsep yang dikenal di dunia ini, pikir Sang terkejut. Bagaimanapun, jika kamu berhasil melarikan diri dari salah satu dari itu, pasti ada misi yang cocok untukmu di tumpukan kertas pertama itu, kata si pemburu. Tentu saja, tidak ada misi yang tanpa risiko. Ada satu, Sang bertanya dengan heran. Pria itu mengangguk. Halaman 49, katanya. Sang mengambil tumpukan kertas pertama lagi dan membuka halaman itu. Patah paruh setiap lembing muda yang kamu temukan dan tandai kepalanya. Hadiah, 250 emas. Peringatan, lembing ada dalam daftar hitam. Dilarang keras membunuh mereka. Mata Sang melebar karena terkejut. Bab 140, Perencanaan Lingkungan. Lembing, Sang bertanya dengan bingung sambil melihat ke arah pemburu di sampingnya. Pemburu itu mengangguk. Anda mungkin mengira lembing adalah burung, namun sebenarnya mereka adalah campuran antara burung dan binatang darat. Bayangkan seekor serigala, beri sisik, letakkan bulu di atas sisiknya, dan ganti kepalanya dengan kepala burung yang berparuh panjang, kakinya memiliki bulu yang sangat mencolok. Mereka sangat cepat di darat, tapi mereka juga bisa melebarkan bulu di kaki depannya untuk membuat sayap darurat. Mereka agak kikuk di udara, tapi jika mereka melompat lebih dulu, sayap kecil mereka memberi mereka kendali jangka pendek yang menakutkan, untuk lompatan mereka. Sang kesulitan membayangkan binatang seperti itu. Serigala dengan kepala burung dan sayap yang bisa melebar. Para penyihir berpikir bahwa lembing pernah menjadi burung yang bertransisi dalam pertempuran di darat, jelas Sang pemburu. Mengapa? Sang bertanya. Tanah air penuh dengan monster afinitas bumi dan angin, dan hampir semuanya memiliki semacam serangan jarak jauh. Monster terbang sering kali kesulitan menghadapi serangan semacam itu. Tentu saja, mereka cepat dan gesit, tapi satu pukulan yang bagus bisa mengenai batu, dan mereka jatuh ke tanah. Sang mengangguk beberapa kali. Dunia ini sungguh menarik. Jadi, kenapa kita harus mengambil paruhnya? Apakah harganya mahal? Sang bertanya. Tidak, jawab pemburu itu. Paruh anak muda tidak berharga. Lalu kenapa kita punya misi untuk mendapatkannya? Selain itu, hadiahnya sangat tinggi untuk binatang buas di panggung prajurit. Pemburu itu menyeringai. Investasi dan pengendalian hama, katanya. Sang menatap pemburu itu dengan ekspresi bertanya-tanya. Javelin adalah monster tahap umum rata-rata ketika mereka mencapai kedewasaan. Mereka tidak terlalu kuat tetapi juga tidak terlalu lemah. Itu jika kita membiarkan mereka tumbuh secara alami. Sang mengangkat alisnya. Soalnya, lembing punya kekhasan. Mereka benar-benar tidak berdaya tanpa paruhnya yang runcing. Seluruh kemampuan ofensif mereka berkisar pada paruh itu. Sayangnya, paruh mereka secara alami tidak menjadi cukup kuat untuk menembus baju besi berat. Karena itu, Javelin normal hanya memburu binatang darat gesit lainnya di Wastelen, pemburu itu menjelaskan. Namun, jika kita mematahkan paruh mereka 2 kali ketika mereka masih muda, paruh mereka akan tumbuh kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan mematahkannya 2 kali, mematahkan lembing akan menjadi sangat sulit. Tentu saja, hal itu tidak akan pernah terjadi. Lagi pula, ketika paruh mereka patah, mereka pada dasarnya sudah mati karena tidak dapat melawan lagi. Pemburu itu bersandar ke belakang sambil meletakkan tumpukan kertasnya ke samping. Disitulah kami berperan. Kami mematahkan paruh para Javelin muda sebanyak 2 kali, dan mereka tumbuh menjadi lawan yang cukup tangguh. Pemburu itu menyeringai lagi. Tapi tidak untuk kita. Mereka menjadi lawan tangguh bagi monster afinitas bumi yang sepenuhnya mengandalkan pertahanan. Soalnya, monster Earth Affinity lapis baja adalah salah satu makhluk yang paling menyebalkan di Wastelen bagi para pemburu. Hewan-hewan ini terus berjalan, menyerang apapun yang mereka lihat, dan memburu mereka adalah masalah besar. Sangat mudah untuk melarikan diri dari mereka, tapi pada dasarnya mereka ikut campur dalam pekerjaan semua pemburu. Dan sekarang, tempatkan diri Anda pada posisi Javelin yang cepat dengan tombak yang kuat sebagai senjatanya. Apa yang lebih Anda pilih untuk diburu, manusia yang gesit atau sepotong daging yang lambat gemuk? Tanya si pemburu. Kilatan pemahaman muncul di mata Sang. Jadi, Javelin menangani semua monster Earth Affinity yang menyebalkan. Sang bertanya. Pemburu itu mengangguk. Tepatnya, di Wastelen, Javelin normal memang merepotkan, tapi Javelin dengan paruh yang kuat adalah sebuah aset. Javelin normal menyerang kita. Javelin yang kuat menyerang binatang lapis baja. Persekutuan pemburu tidak secara langsung menghasilkan uang dari paruh ini, tapi secara tidak langsung. Setiap Javelin yang kuat meningkatkan keseluruhan pengalaman bagi kami para pemburu di Wastelen. Itu membuat hidup kami jauh lebih mudah. Sang mengangguk. Itu masuk akal. Lembing muda hanya ada di bagian selatan hutan, tambah pemburu itu. Karena kemungkinan besar bertemu dengan monster panggung umum di area itu, misinya ada di tumpukan monster panggung umum. Sedihnya, tidak banyak pemburu yang menerima misi ini. Hadiahnya terlalu rendah untuk pemburu tahap umum, namun misi ini juga terlalu berbahaya bagi pemburu tahap prajurit. Persatuan pemburu baru-baru ini menaikkan hadiah dari 200 emas per Javelin menjadi 250 emas.
Kedengarannya bagus, kata Sang. Saya pikir itu adalah misi yang tepat untuk saya. Pemburu itu mengangguk sambil tersenyum. Itu bagus. Anda membuat hidup lebih mudah bagi kami para pemburu panggung umum. Sebagai sedikit tip, saya sarankan Anda pergi ke bagian selatan hutan barat laut. Ada jauh lebih banyak javelin muda di sana daripada di hutan timur laut. Anda bisa membayangkan alasannya. Sang mengangguk. Dia tahu alasannya. Ular yang hilang. Mereka benar-benar membuat masalah bagi semua orang. Tidak heran mereka bernilai begitu banyak poin kontribusi. Pokoknya, aku harus pergi, kata si pemburu sambil berdiri. Timku menungguku. Sekali lagi terima kasih, kata Sang. Pemburu itu mengedipkan mata pada Sang sebelum dia pergi ke resepsionis untuk mendaftarkan beberapa misi. Setelah pemburu meninggalkan persatuan berburu, Sang berdiri dan juga berjalan menuju resepsionis. Tolong yang ini, kata Sang sambil menunjuk pada misi dengan javelin. Resepsionis mengambil tumpukan kertas dan segera menulis beberapa hal. Kemudian, dia meletakkan benda panjang berbentuk persegi di atas meja. Jika Anda membunuh javelin, Anda akan dikenakan denda 1000 emas, katanya. Pecahkan saja paruh yang berwarna hijau dan biru kehijauan. Kalau kamu melihat yang paruhnya berwarna biru, berarti sudah 2 kali patah. Kamu tidak akan mendapat imbalan apapun. Setelah paruhnya patah, cap kepala lembing dengan cap tersebut, ujarnya sambil menunjuk benda yang ada di konter. Mencap mereka seharusnya tidak menjadi masalah setelah paruh mereka patah. Pada saat itu, mereka hanya ingin melarikan diri dan tidak akan melawan lagi. Selamat berburu, katanya dengan santai sebelum kembali melakukan pekerjaannya. Sang membawa stempel itu dan meninggalkan persatuan berburu. Sungguh mengesankan betapa besarnya investasi yang dilakukan serikat pemburu untuk menjaga lahan perburuan mereka tetap subur, pikir Sang sambil berlari menuju pintu keluar kota. Mereka benar-benar merencanakan segalanya hingga detail terkecil. Saya mengharapkan hal seperti itu di bumi, tetapi tidak di dunia ini. Sang keluar kota. Saya kira, dalam satu hal, saya melakukan hal yang sama kepada para javelin seperti yang akan mereka lakukan untuk saya. Tingkatkan senjataku. Aku mematahkan paruh mereka untuk meningkatkan senjatanya, dan dengan melakukan itu, aku dapat meningkatkan senjataku. Sebenarnya agak ironis. Wajahnya yang berlumuran darah sudah lama tidak kembali, tapi Sang tidak menyadarinya. Dia terlalu sibuk memikirkan dunia ini. Saya belum pernah ke hutan pada siang hari, mungkin itulah sebabnya saya belum pernah melihat lembing sebelumnya. Saya bertanya-tanya apa perbedaan antara siang dan malam di hutan. Hampir setiap pemburu berburu di siang hari, dan hanya sedikit yang berburu di malam hari. Saya bertanya-tanya mengapa demikian. Saya juga belum pernah ke hutan barat laut sebelumnya. Jika ingatanku benar, ada satu hama lagi yang belum pernah kulihat sebelumnya di hutan barat laut. Saya pikir mereka disebut life scarabs. Ingin tahu apakah saya bisa menemukan beberapa di antaranya. Sang melihat ke langit dan menyadari bahwa saat itu baru tengah hari. Aku punya waktu setengah hari lagi untuk mematahkan 3 paruh. Mungkin saya bisa mendapatkan lebih banyak. Terlalu banyak uang tidak pernah menjadi masalah. Akhirnya, Sang kembali mencapai persimpangan jalan. Kemudian, dia melihat ke hutan yang jauh ke arah barat laut. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.